Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua, selamat datang di channel YouTube saya. Sesuai dengan janji saya di video saya sebelumnya, di mana dalam video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang dikutip dan diposting oleh channel Isa dan Islam dengan judul 6 ayat Al-Quran terpenting tentang Al-Masih. Seperti yang telah saya utarakan pada video sebelumnya, bahwa saya menduga mengapa mereka memilih materi dan judul tersebut. Karena seperti biasa, mereka ingin mengajak kita, terutama umat Islam, untuk mendukung konsep ketuhanan Yesus yang diyakini oleh mereka ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ayat pertama yang akan saya komentari adalah ayat ke-45 dalam surah Ali Imran atau surah ketiga, di mana Allah Ta'ala berfirman, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Artinya, ketika berkata malaikat-malaikat, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat darinya tentang seorang anak laki-laki, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam, yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Dan ia adalah dari antara orang-orang yang dekat kepada Allah." Dalam keterangannya, channel Isa dan Islam menyebutkan bahwa Isa, kalimat Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Pada batas ini, saya rasa tidak ada yang bermasalah. Keadaannya akan menjadi bermasalah ketika menafsirkan ayat ini sebagai salah satu ayat yang mendukung ketuhanan Yesus. Saya akan utarakan beberapa argumentasi untuk menghilangkan pikiran, dugaan, atau bahkan keyakinan seperti itu. Yang pertama, seperti yang telah saya sampaikan pada bagian pertama di video saya sebelumnya, bahwa Islam sangat menekankan keyakinan akan ketauhidan. Islam sangat menentang konsep trinitas atau penyembahan kepada yang lain selain Allah Ta'ala. Bahkan, dalam video tersebut, saya mengutip ayat-ayat Al-Quran yang secara jelas menyebut nama Nabi Isa alaihissalam, di mana dikatakan bahwa barang siapa meyakini Nabi Isa alaihissalam sebagai bagian dari unsur ketuhanan, maka kafirlah dia. Dan ada juga ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kafirlah yang menyebutkan sesungguhnya Allah Ta'ala itu ketiga dari yang tiga. Dengan demikian, tidak ada sedikit pun ruang di dalam Al-Quran atau dalam ajaran Islam yang mendukung keyakinan bahwa Isa itu bagian dari unsur ketuhanan. Di dalam Al-Quran, ajaran tentang ketuhanan dan sifat-sifatnya sangat-sangat ditekankan sekali, sehingga ayat-ayat Al-Quran dipenuhi dengan nama Allah beserta sifat-sifatnya. Jika, na'udzubillah, Yesus bagian dari unsur ketuhanan, pastilah akan ditemukan banyak ayat Al-Quran yang menyebut hal tersebut, atau setidaknya puluhan ayat saja. Namun kenyataannya, jangankan ratusan, puluhan, bahkan satu ayat pun tidak ada. Faktanya justru terbalik. Ayat Al-Qur'annya malah menegaskan bahwa kafirlah jika mengatakan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Dan saya rasa dalam Alkitab juga keadaannya sama. Jika Yesus itu bagian dari unsur ketuhanan, harusnya juga ditemukan ayat-ayat yang dengan tegas menyebutkannya. Karena masalah ketuhanan adalah masalah yang paling utama dalam ajaran agama. Namun kenyataannya tidak demikian. Prinsip dasar inilah yang harus selalu dipegang pada saat kita menafsirkan ayat ke-45 dalam surah Al-Imran yang sedang kita bahas. Lantas bagaimana maksud atau tafsir dari ayat ke-45 surah Al-Imran tersebut? Allah Ta'ala berfirman ketika berkata malaikat-malaikat, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi engkau kabar suka dengan satu kalimat darinya tentang seorang anak laki-laki, namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam,
yang dimuliakan di dunia dan di akhirat, dan ia adalah dari antara orang-orang yang dekat kepada Allah. Kata kalimah atau bikalimatin pada ayat tersebut menurut kamus ternama Al-Mufradat fi Gharibil Quran yang dikarang oleh Imam Ar-Raghib, makna kalimah berarti sebuah kata, putusan, atau perintah. Kata ini bersama-sama dengan kata ruh yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-171 menjelaskan tanpa sekelumit pun keraguan bahwa jauh dari membenarkannya, malahan kata-kata itu dipakai untuk menghancurkan dan menolak paham yang menganggap Nabi Isa alaihissalam itu Tuhan dan anak Tuhan. Dalam ayat ini, Nabi Isa alaihissalam disebut kalimatullah karena kata-kata beliau membantu untuk kepentingan kebenaran. Seperti halnya orang yang membela kepentingan kebenaran dengan keberaniannya disebut Saifullah, yaitu pedang Allah, atau Asadullah yang disebut juga singa Allah. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam disebut kalimatullah sebab kelahirannya tidak terjadi dengan perantaraan seorang ayah, melainkan atas perintah langsung dari Tuhan. Surah Maryam ayat ke-21. Perlu kita pahami bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, di mana terkadang kita temukan satu kata dalam bahasa Arab dapat memiliki arti yang berbeda-beda, seperti halnya kata kalimah yang sedang kita bahas. Selain arti harfiah yang saya jelaskan tadi, Al-Quran telah memakai kata kalimah dalam bermacam-macam arti. Misalnya, 1. Bermakna tanda di dalam surah 66 ayat 12 dan surah 8 ayat 7. 2. Kalimah yang bermakna hukuman. Ini bisa dilihat di dalam surah 10 ayat 96. 3. Kata kalimah yang bermakna rencana atau rancangan. Surah 9 ayat 39. Keempat, kata kalimah yang bermakna kabar suka. Lihat surah ke-7 ayat 137. Kemudian yang kelima, kata kalimah yang berarti ciptaan Tuhan. Bisa dilihat di dalam surah 18 ayat 109. Dan yang terakhir, yang keenam, kata kalimah yang bermakna semata-mata ucapan atau semata-mata pernyataan. Lihat surah 23 ayat 100. Diambil dalam rangkuman salah satu arti tadi, penggunaan kata kalimah tentang Nabi Isa alaihissalam sekali-kali tidak memberikan kepada beliau suatu martabat yang lebih baik daripada nabi-nabi lainnya. Dengan demikian, untuk menggunakan kata yang sesuai dengan kata itu, kita perlu memahami maksud utama dari pokok ayat tersebut. Karena berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang lain, jelas sekali bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan bagian dari unsur ketuhanan. Maka dalam menafsirkan ayat ini pun tidak mungkin kita artikan kalimah tersebut sebagai arti firman yang menjadi Tuhan. Tambahan pula, bila Nabi Isa alaihissalam disebut kalimah dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW telah disebut zikr, yang artinya kitab atau wejangan yang baik. Silahkan dibuka di dalam surah At-Tolaq ayat ke-10 dan 11. Yang tentunya arti daripada zikr terdiri dari banyak kalimah-kalimah. Artinya kedudukannya akan lebih tinggi daripada kalimah. Pada hakikatnya, bila kalimah diambil dalam arti firman Tuhan, paling-paling kita hanya dapat mengatakan bahwa Tuhan telah menyatakan dirinya lewat Nabi Isa alaihissalam seperti halnya dia menyatakan dirinya melalui para nabi lainnya. Kalimah atau kata-kata tak lain hanya wahana untuk pengungkapan pikiran-pikiran. Kalimah atau kata-kata tidak merupakan bagian wujud kita dan tidak pula menjadi titisan manusia. Menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan
jelas-jelas bertentangan dengan berbagai ayat dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang telah saya bacakan dalam video saya sebelumnya. Insya Allah kita akan bahas kembali ayat ini dalam video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.